Selamat sore, Sore. Mas Boyamin. Ya. Jadi surat jalan yang ditunjukkan kepada Komisi 3 DPR apa itu? Surat jalan yang isinya menyebutkan Pak Joko Chandra perlu melakukan perjalanan Jakarta-Pontianak tanggal 19 Juni Dalam 2000. kapasitasnya sebagai Konsultan tertulis di situ. Dan pulangnya 22 Juni gitu. Dan keperluannya adalah konsultasi dan koordinasi gitu. soal Di surat jalannya cuma begitu, konsultasi dan koordinasi. Nah, konsultan apa di Indonesia dia, gitu kan? Kalau ini sesuatu yang aneh sebenarnya kalau saya kita biasa lah itu kadang-kadang kemarin karena corona itu kan bikin surat jalan untuk teman-teman saya, partner saya karena saya punya kantor lawyer gitu kan, dan juga saya punya yayasan itu kan karena memang memberikan bantuan, saya kasih surat jalan untuk kemudahan di bandara. Nah, kalau ini menurut saya mungkin karena corona mungkin dibutuhkan itu supaya tidak timbul banyak pertanyaan. Jadi surat jalan itu dikeluarkan oleh siapa? Ya, saya tetap konsisten. Ini sudah saya serahkan Ombudsman, sudah saya serahkan ke DPR baru saja tadi, gitu kan. Dan saya tidak akan membuka secara lengkap itu dari lembaga mana, tapi karena ini kepada Komisi 3 jelas ini aparat penegak hukum. Nah, kalau kemarin kan masih ngambang-ngambang nih kan gitu kan. Ini sudah ada aparat penegak hukum, ya siapa itu kan tinggal mengerucut dalam posisi itu dua gitu aja. Oke, lembaga itu apakah lembaga dari perusahaan swasta atau lembaga itu ada hubungan dengan pemerintah, ada hubungan dengan penegak hukum? Ya, karena lembaga penegak hukum berkaitan juga dengan penegakan hukum itu. Jadi yang mengeluarkan surat jalan itu? Iya, aparat penegak oknum lah gitulah. Sementara saya mengatakan sebagai oknum dari aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum itu kan masih agak banyak sih, tapi ya biar DPR nanti yang membuka. Dan seperti saya katakan, saya bertanggung jawab penuh itu, dan saya juga bersedia dituntut kalau sampai bodong gitu kira-kira kan gitu. Jadi Anda menjamin keasliannya? Asliannya karena saya sudah mengkonfirmasi kepada 3 pihak gitu kan, dan sumber saya juga kredibel karena sudah lama gitu kenal, dan sesuatunya saya yakin beberapa dulu gitu saya juga mendapatkan sumber dari itu gitu kan. Tapi memang berbeda dengan sumber saya berkaitan dengan paspor, kemarin saya dapat. Terus KTP saya juga dapat gitu kan, karena waktu itu kan ada berita sidang mengajukan PK Pengadilan Jakarta Selatan ada KTP. Nah, dan kemudian ya saya dapat KTP-nya, dokumentasinya, kapan dibuat itu kan. Terus masuk juga di pengadilan saya juga dapat memori peninjauan kembali. Paspornya dibuat tanggal 22, keluar tanggal 23. Nah, yang terakhir memang ini yang menurut saya perlu saya ungkapkan karena ada surat jalan. Gitu. Bagi seorang buron kok dapat surat jalan dari penegak hukum ini, bagi saya kan, saya aja terus terang aja pernah itu minta ke aparat penegak hukum itu, tolong dong aku kan sulit ini mau mudik ini kan, surat jalan lah atau surat keterangan. Saya waktu itu minta surat keterangan bahwa saya lawyer atau istilahnya punya wilayah kerja di seluruh Indonesia, jadi saya bisa terbang kemanapun. Itu tidak dikasih karena memang saya orang sipil gitu lah. Ini orang sipil dikasih gitu kan. Surat jalan yang dikeluarkan oleh penegak hukum kepada Joko Chandra sebagai konsultan, itu yang Anda dapatkan. Validnya apakah itu betul valid, itu adalah Joko Chandra yang dimaksud adalah buronan kasus Bank Bali? Iya, karena di situ disebutkan nomor induk kependudukan. Dan saya cocokkan dengan nomor induk kependudukan KTP-nya dia yang dibikin di Dukcapil Jakarta Selatan itu cocok. Nomornya, urutnya dari awal sampai akhir cocok dengan di surat jalan itu. Karena ditulis di situ, ini kan ada nomor induknya 31740 sekian 1101. Ini sudah saya cocokkan, ini cocok ini. Artinya kalau ini bukan Joko Chandra tidak mungkin cocok nomor induk kependudukan. Dan kalau dia tidak mengajukan juga tidak mungkin si penegak hukum ini tahu nomor induk kependudukan itu. Jadi gampang membaca ini bahwa ini valid atau tidak itu dari ini justru nomor induk kependudukan ini. Perjalanannya dari Jakarta? Ya, dari Jakarta terus ke Pontianak, terus kemudian balik lagi ke Jakarta tanggal 22 Juni. Nah, gampang ini, berarti tanggal 22 Juni ini karena waktu mau rekam data untuk paspor. Dan tanggal 22 Juni itu kan kemudian ditunggu seharian nggak jadi, terus Pak Joko Chandra pulang lagi, pergi lagi, menurut pengakuan lawyernya balik ke Kuala Lumpur katanya gitu. Saya boleh ditunjukkan surat itu? Boleh. Tapi ini sobekan ya? Iya, memang supaya tidak ini? kop suratnya sama ini yang tanda tangan stempelnya ini biar tetap menjadi rahasia, biarlah DPR nanti yang akan membuka itu. Ini sengaja Anda sobek ya? Iya, boleh ditunjukkan kepada kamera? Iya, saya sobek ini dalam pengertian
Ya, kalau DPR kan punya hak imunitas. Meskipun saya juga tidak takut kalau dilaporkan pencemaran nama baik juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kan biar lembaga resmi yang punya hak imunitas untuk rapat kerja dan dibuka ini. Dan saya yakin itu juga jalur yang benar untuk ke DPR itu. Anda sangat yakin bahwa ini adalah Joko Chandra karena Anda mencocokkan dengan proses KTP elektronik, ya, kemudian ini juga ada paspor. nomor induknya, terus nomor paspornya juga ada Joko Chandra dan pakai J Joko Chandra. Dan saya ini sudah memastikan foto yang saya punya itu bukan foto editan atau apa digabung-gabung terus cropping nama beda lagi itu enggak. Itu asli foto yang dari saya minta ke teman saya yang ini dari foto yang saya dapatkan itu ini rekayasa saya enggak ini dari foto yang benar gitu. Nah, dengan adanya surat jalan yang ditemukan itu Anda kemudian menyatakan bahwa Joko Chandra ini mungkin saja dibackingi oleh orang atau lembaga tertentu. Ya, bahasa saya kan kayak pemilu TSM dan K gitu, terstruktur, sistemik, masif dan koordinatif gitu. Ini tanpa ada sesuatu yang menurut bahasa saya maha gurunya gitu yang bisa mengkoordinasikan. Kami ini kan lawyer juga, teman-teman saya punya lawyer juga, ngurusi sesuatu yang kira-kira satu rangkaian ini enggak bisa. Hanya paling kalau ngurus KTP bisa gitu, kira-kira gitu supaya cepet gitu kan, berkaitan dengan PK. Tapi ngurus paspor itu terus ngurus surat jalan. Nah terakhir yang terutama terus struktur itu masif dan koordinatif itu ketika ada surat jalan itu lengkap sudah bahasa saya begitu. Ini kalau tidak ada yang mengurusi dan membantu dalam tanda kutip misalnya ya katakanlah orang-orang yang pernah berpengalaman, tidak harus pejabat saat ini loh ya, bisa aja berpengalaman di masa lalu yang tahu melihat celah-celahnya. Tapi setidak-tidaknya ini hebat betul ini yang mengurusi. Kalau saya aja yang biasa berkecimpung di dunia anti korupsi dan beberapa agak tanda kutip kadang-kadang mencari data yang sifatnya bawah tanah segala macam nggak mampu ini mengkoordinasikan semua ini. Menurut Anda apa tujuannya hingga membawa Joko Chandra ada di Indonesia melakukan perjalanan bahkan sampai dibackingi oleh oknum? Ya tujuannya itu jelas seperti yang dikatakan lawyernya juga bahwa dia ingin bebas membersihkan namanya. Dia ngomong bahwa PK itu salah karena diajukan oleh jaksa. Sekarang kan tidak. Tapi kan saya sederhana, itu kan tidak berlaku surut gitu kan. Tetap harus dijalani dulu soal nanti pengajuan PK itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung, tapi jalani dulu karena PK tidak menghalangi eksekusi. Jangan mau enaknya sendiri gitu loh, bahwa dia menggunakan jalur hukum untuk PK, tapi dia sendiri ketika harus taat hukum untuk menjalani putusan 2 tahun penjara, dia tidak mau. Ini tidak fair. Dan ini terus terang aja saya semakin getol ini kan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu masih punya sistem hukum dan juga masih akan berkeadilan dan tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas itu kan. Karena proses ini nanti akan dibongkar oleh DPR, setidak-tidaknya kepada yang melakukan diberi punishment seperti Lurah Grogol Selatan dicopot gitu kan. Terus kemudian nanti yang lain-lain juga mestinya di punishment dan semoga tidak terulang lagi. Baik. Menurut Anda dari data-data yang Anda temukan, dari dari surat jalan, kemudian juga ada KTP elektronik yang sempat dibuat oleh Joko Chandra untuk mengajukan PK, apakah orang yang berwenang ini untuk terlibat? Yang Anda sebutkan adalah backing dari Joko Chandra adalah orang aktif atau sudah tidak lagi aktif? Ya kalau dalam pengertian begini kan, sepanjang itu membantu gitu kan, dan barangkali juga mendapatkan upah misalnya, bukan lawyernya, saya bukan nunjuk lawyernya loh ya, kalau lawyernya dapat honor pasti gitu kan, dan berusaha mengkoordinasikan, ngajukan PK segala macam, dan ngomong bahwa saya tidak tahu kalau dia buron atau setahu saya dia orang bebas, saya tidak perlu lapor itu, dan atau kemudian orang-orang yang membantu dia ini nanti kalau punya jabatan, ya ini surat jalan ini, atau kemarin yang surat cekalnya itu dihapus itu oleh NCB Interpol Indonesia. Padahal itu Kejaksaan Agung sudah menyatakan masih DPO, tapi kenapa dia masih tetap minta itu dicabut cekalnya? Nah, inilah setidak-tidaknya saya hanya pada posisi stressing yang berkaitan yang bisa dibuktikan. Tapi kalau yang tidak bisa dibuktikan dan kemudian misalnya orang yang sudah pensiun dan membantu dan dapat upah ya tidak bisa apa-apa. Artinya posisinya ya sekedar orang yang memberikan jasa atas dasar pengalamannya yang cukup panjang misalnya di masa lalu, ya menurut saya itu sah-sah aja sebagai konsultan, boleh-boleh aja. Tapi kemudian bahasanya ya jangan itu gitu loh yang dibantu gitu loh. Ini rakyat kan lagi nggak suka terhadap korupsi dan siapapun pasti nggak suka dengan korupsi. Dengan dalih apapun bahwa dia misalnya itu kan harusnya perdata bukan PK oleh jaksa, tapi ya sekali lagi patuhilah hukum. Baik. Gitu. Tapi data ini Anda bisa menjamin, sekali lagi saya konfirmasi, Anda menjamin ini valid, ini asli, bisa dipertanggungjawabkan? Bisa, saya
kan gini, sampai tataran saya menyampaikan begini, kalau nanti saya ini tidak valid, kan bersedia dilaporkan pencemaran nama baik, kan gitu kan. Misalnya saya disidangkan, maka korbannya itu bisa bersumpah di hadapan pengadilan, benarkah dia tidak membuat, kan misalnya kan gitu kan. Ya itu saya sudah siap dengan segala sampai saat itu gitu, pada posisi itu. Dan saya selama ini track record saya kalau membuka data tidak pernah main-main menurut saya. Data ini sama yang Anda sampaikan ke DPR dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Sama, tapi memang ada kopnya gitu, terus ada bawahnya ada stempelnya gitu. Hanya surat jalan saja atau ada dokumen lain? Surat jalan saja, tapi sebelumnya kan sudah yang paspor, yang ini juga segala macam kan udah. Ini kan yang terakhir. Sudah Anda serahkan kepada Ombudsman Republik Indonesia, kepada Komisi 3 DPR. Harapan Anda apakah ini hanya menguak saja atau menangkap Joko Chandra, atau mungkin ada yang ini Anda inginkan lebih luas dari itu? Iya, apapun kan istilahnya, kita kan malu terhadap proses ini. Ternyata kita sangat permisif dengan terhadap koruptor gitu kan. Nah, kita berharap seperti Maki yang selalu kita dengungkan bahwa pemberantasan korupsi mampu membuat keadilan bagi pelakunya itu dihukum berat dan dimiskinkan kan gitu kan. Ini momentum isu itu ke sana. Kalau tidak dimiskinkan bisa dia kabur dan bisa macam-macam begini. Maka harus dimiskinkan, dihukum berat. Itu utamanya. Apa tanggapan dari Ombudsman Republik Indonesia dan juga Komisi 3? Ya, dalam yang lebih responsif Komisi 3. Nampaknya dalam waktu dekat dia akan rapat meskipun reses untuk khusus mengurusi Joko Chandra. Ini saya gembira kalau itu. Kalau Ombudsman memang masih kemarin nelpon untuk klarifikasi itu ya. Dan saya Ombudsman nampaknya masih ada terkendala, ini harus saya pengadu ke instansi yang bersangkutan kalau ditolak. Iya, agak. Kalau Komisi 3 janjinya kepada Pak Boyamin akan siapa saja yang akan dipanggil untuk menindaklanjuti? Ya, dari pertama tetap imigrasi, terus kemudian kepolisian, terus kejaksaan. Gitu. Dan sebenarnya saya sudah istilahnya tadi akan membuka clue gitu kan. Ketika setuju dengan ini, oh berarti dari ini. Dan ini bukan produk imigrasi, jadi tinggal dua ini aja. Bukan produk imigrasi, tapi ada dari lembaga yang dipanggil oleh DPR besok, imigrasi, kejaksaan, polisi. Itu clue dari Anda ya. Baik, terima kasih Pak Boyamin telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.